Immanuel, Allah beserta kita sepanjang tahun 2022. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalam, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus pada waktu kami membaca dan menyampaikan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh yang kudus. Dan juga para pendengarnya, Tuhan berikan penerangan melalui Roh Kudus, sehingga firman Tuhan dapat menguatkan iman kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi begini. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak padanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah bahaya menganggur dan menghayal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Alkitab menyatakan bahwa waktu petang Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu dia menghayal. Kemudian ia berjalan di atas soto istananya. Pada kesempatan itulah ia melihat Batsheba sedang mandi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sejalan dengan tradisi raja-raja Israel pada waktu itu, pada setiap pergantian tahun raja, biasanya pergi berperang. Jadi Daud harusnya dia harus memimpin pasukan untuk berperang. Mestinya waktu itu Daud pergi berperang, tetapi nyatanya ia tidak pergi. Dia hanya berpangku tangan saja di istananya, sambil dia nganggur dan menghayal. Bukan Daud yang memimpin perang pada waktu itu. Dia perintahkan anak buahnya atau dia mengutus orang lain yang pergi berperang, yaitu Yoab, panglima perangnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Daud lebih suka memilih untuk bersantai dan menghayal dalam penganggurannya di istana yang luar biasa itu, yang terdapat di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, daripada dia pergi berperang, lebih baik dia menghayal. Akibatnya adalah ia terbawa pada pemandangan yang menyebabkan dirinya jatuh dalam dosa. Dia terus menghayal dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Apakah mungkin Raja Israel itu naik ke soto istananya untuk beristirahat dan beribadah? Jelas tidak mungkin. Jika demikian, betapa kita perlu waspada dan ingat bahwa tidak ada tempat yang rahasia sekalipun bebas dari dosa. Kita tidak akan bebas dari dosa, sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus waspada dan berhati-hati, karena keinginan daging begitu kuat menggoda kita. Seperti Daud, karena keinginan dagingnya dia berhayal, lalu akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, memang kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tidak kebal terhadap pencobaan dan godaan. Mengapa? Sebab tubuh kita cukup mudah menjadi sasaran serangan si iblis atau si jahat. Jika anugerah perlindungan tidak membentengi kita, maka kita mudah sekali jatuh seperti Daud. Itulah sebabnya setiap saat kita harus minta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kita, sehingga kita menjadi kuat di dalam iman dan kita sulit untuk jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dari peristiwa yang dialami Raja Daud, jelaslah bahwa kemalasan dan kenikmatan hidup dapat menjadi perangkap dosa. Kemalasan, kenikmatan hidup, dan menghayal dapat menjadi perangkap bagi iblis untuk kita jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus,
biarlah kita senantiasa tetap waspada terhadap cobaan dan godaan-godaan yang datang kepada kita pada satu waktu. Tapi marilah kita terus bersandar, berharap pada Tuhan, dan minta supaya Tuhan Yesus penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan iblis itu berjalan mengaung seperti singa yang dapat menelan kita. Tetapi kalau kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam Galatia pasal yang ke-5, maka kita akan menang dari keinginan daging kita. Kita akan menang terhadap godaan-godaan yang datangnya dari iblis. Nah, itulah sebabnya marilah kita jangan sering menghayal dan jangan kita nganggur di rumah. Tapi kita bekerja, kita memuliakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan Yesus supaya kita menjadi kuat. Dan biarlah di tahun 2022 ini kita kuat dan kita tidak mudah jatuh dalam dosa karena Kristus melalui Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya pengalaman Raja Daud menjadi peringatan bagi kami, supaya kami tidak juga menjadi seperti Raja Daud yang jatuh dalam dosa karena dia sering menghayal dan dia nganggur dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita ketemu di kesempatan yang lain.